Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, sahabat Kristus. Jumpa lagi dalam renungan Rabu pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Bapa yang baik, Engkau selalu memelihara kehidupan kami, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam saat Tuhan kami lihat memberikan banyak hal, tetapi juga pada saat-saat kehilangan, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu melengkapi kami. Kami mohon juga ya Tuhan, saat ini ketika kami mau membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana
Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang memelihara firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak sahabat Kristus, Anda kehilangan babi. Itu judul dari renungan yang saya berikan pada saat ini. Nah, sahabat Kristus, kita semua suka lah jika apa yang kita inginkan terpenuhi, apa yang kita harapkan tercapai, apa yang kita mau kemudian diberikan. Untuk terpenuhinya semua itu kita dapat kemudian bekerja keras, berjuang keras untuk mendapatkannya. Dan kita juga sangat menghargai mereka-mereka yang berjuang keras untuk terpenuhi kebutuhannya yang mereka lakukan dengan kerja keras itu tadi. Kita berdoa buat kelangsungan usahanya itu. Namun pertanyaannya kemudian adalah bagi kita semua, bagaimana jika keinginan yang sudah dilakukan dengan kerja keras itu harus diperhadapkan pada kehendak Tuhan yang lebih besar daripada keinginan kita? Yakni apa? Yakni pembebasan umat manusia, kasih yang mau dilakukan oleh Allah melalui kehidupan kita, respek dan persamaan hak satu kepada yang lain. Sehingga kemudian Bapak Ibu saudara-saudaraku, keinginan kita menjadi tertahan atau terganggu karenanya. Itu yang terjadi pada kisah Tuhan Yesus di Gerasa ini. Tuhan kan tidak memandang rendah setiap orang. Tidak, Tuhan tidak memandang rendah setiap orang, seorang pun di antara setiap manusia. Tuhan menghargai mereka. Tuhan mengasihi setiap orang. Ketika Tuhan Yesus didatangi oleh seorang yang kerasukan setan itu, dan pada waktu itu dikisahkan bahwa tidak ada seorang pun lagi yang sanggup untuk menghentikannya, dan dengan takut lalu kemudian iblis yang menguasai orang itu datang untuk menyembah Yesus. Lalu Yesus pun menyuruh iblis itu untuk keluar dari tubuh orang tersebut. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada seorang pun yang boleh dikuasai oleh iblis. Lalu Tuhan menghardiknya dan berkata keras pada iblis agar keluar. Iblis mau keluar. Dengan imbalan masuk ke dalam kumpulan babi. Lalu babi itu pun masuk ke jurang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ini berarti perginya iblis dari seorang yang dikasihi Tuhan pada saat itu dibayar dengan kumpulan babi, dan ini adalah kerugian yang besar bagi pemilik babi. Selama ini kelihatannya pemilik babi itu tidak mempedulikan orang yang kerasukan setan itu. Selama babinya aman, lancar, untungnya keinginannya terpenuhi, apa yang dimaui ada,
maka itu membuatnya berhenti memikirkan orang lain yang menderita. Padahal agaknya sang kerasukan yang menderita itu biasa mondar-mandir ke sana kemari, ke kuburan, ke bukit-bukit. Jadi kelihatannya mereka bukan tidak kenal pada sang kerasukan itu yang menderita, yang suka mondar-mandir ke sana kemari. Jadi mereka bukan berarti tidak kenal pada sang kerasukan yang menderita itu. Ibaratnya sang kerasukan yang menderita itu kan ada terus di hadapan mereka. Tapi alih-alih berjuang tanpa henti menolong orang yang kerasukan setan itu, karena kasihan kepada sang kerasukan yang menderita itu, yang dilakukan oleh orang itu adalah hanya memikirkan keuntungan diri melulu. Babinya masuk jurang. Nah, kita dapat membayangkan mengapa kemudian setelah Yesus melakukan hal besar, mengusir roh jahat itu, membebaskan sang kerasukan yang menderita itu dari kuasa legion iblis yang banyak jumlahnya itu, bukannya mereka melihat kebesaran Allah melalui peristiwa itu, lalu kemudian menjadi pengikut Tuhan karena ternyata Tuhan Yesus berkuasa. Yang terjadi malah mereka merasa terganggu. Lalu apa yang dikatakan oleh ayat 17? Tuhan Yesus diusir dari daerah itu. Apakah sahabatku, sahabat Kristus, pernah melihat kejadian seperti kisah Tuhan Yesus yang diusir karena melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan pembebasan? Pernah? Itu loh, yang berteriak dengan keras agar jilbab tidak dipasangkan, tidak dipaksakan pada yang bukan agamanya, lalu malah berusaha dibungkam. Saudaraku, ingat lagi, yang terus menyuarakan keadilan dan respek pada yang berbeda agamanya, lalu kemudian dianjurkan untuk di-unfollow. Padahal, sahabat Kristus, pembungkam ini biasanya kelihatannya melakukan pekerjaan yang dilakukan dengan kerja keras. Kita selama ini bahkan salut. Namun ternyatalah bahwa mereka ini hanya memperhatikan kepentingannya sendiri dan keuntungan diri dan golongannya sendiri saja, tanpa memikirkan perkara kasih, keadilan, persamaan, hak, dan respek yang nilainya lebih besar. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita dan peringatan bagi kita. Jika kita adalah umat Allah yang telah melihat dan merasakan kebesaran, kebaikan, dan kasih Tuhan, bahkan pembebasan yang daripadanya, maka kita akan seperti sang kerasukan yang telah dibebaskan itu, yang lalu menjadi pengikut Tuhan dengan setia, memberitakan tentang kebesaran dan kasih Tuhan, dan membawa kabar pembebasan bagi mereka yang terkurung dalam kesengsaraan. Sahabatku, sahabat Kristus, inilah panggilan kita sekarang, yakni memberitakan kebesaran Tuhan
kita juga akan tetap berpihak pada mereka yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dan persamaan hak. Kita juga dipanggil untuk mengusahakannya, kalau bisa, dan terus melakukannya tanpa jemu. Usaha pembebasan dilakukan, meski untuk itu ada kerelaan untuk menerima atau melepaskan sesuatu milik kita karena Tuhan kehendaki. Seperti kehilangan babi-babi itu loh. Selama itu semua karena pekerjaan Allah untuk menyatakan damai dan kebesaran Tuhan, maka kita akan merelakannya. Bahkan dapat memberi dengan sukacita. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Tuhan mengasihimu. Tuhan memberkatimu.